Oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umudul nyawatina ma'ba. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita lakukan perkuliahan untuk mata kuliah PPS. Ini adalah pertemuan yang ke-10, dan di pertemuan ke-10 kita masih dalam materi pendalaman untuk perkara perdata. Nah, teman-teman, kita kenapa kemudian harus melakukan perkuliahan malam hari ini menggantikan untuk yang kemarin hari libur di hari Selasa. Nah, di dalam proses perkara perdata, setelah proses jinawab sampai ditandai dengan adanya duplik, maka akan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Nah, di dalam proses pembuktian itu, kalau dalam perkara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil. Jadi kebenaran yang ingin diuji di dalam perkara perdata itu adalah untuk mencari kebenaran formil. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa alat bukti. Nah, alat bukti itu sebagaimana yang ada dalam 164 HIR. Ada 5 alat bukti di dalam perkara perdata. Dimulai dari bukti tertulis, itu bisa akta otentik, bisa akta di bawah tangan. Nah, di dalam proses pembuktian surat ini atau tertulis ini, mutatis mutandis sama dengan perkara tun. Jadi tugas saudara adalah menyusun daftar alat buktinya sesuai dengan porsi masing-masing, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun alat buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saksi. Nah, yang membedakan dengan tun apa? Kalau saksi ini kalau dalam perdata tidak ada ahli. Ahli itu masuk dalam kategori saksi. Jadi kalau dalam pidana maupun dalam tun, ahli itu berdiri sendiri. Tapi kalau di dalam perdata, ahli itu masuk di dalam kategori sebagai saksi. Sehingga sebutannya adalah saksi ahli. Ini yang membedakan dengan perkara yang lain. Nah, berdasarkan azas ya audi et cetera partem, para pihak itu berhak untuk menyediakan atau mengajukan saksinya. Maka 1 minggu ke depan, seharusnya itu kan minggu depan untuk praktek. Seharusnya minggu depan itu sudah praktek tanggal 8 itu. Karena kemudian 1-2 hal, maka kemudian saya undur 1 minggu lagi, yakni tanggal 15. Nah, belajar dari beberapa perkara ya, beberapa yang kemarin sudah kita lakukan, mohon kiranya bisa disiapkan. Saya ingin menyaksikan bagaimana teman-teman itu mempraktekkan dalam proses pemeriksaan saksi ini sebagaimana yang seharusnya. Kalau yang di kelas A1 sudah ada peningkatan untuk pemeriksaan saksi. Jadi mohon kiranya untuk dipersiapkan. Yang berperan sebagai saksi itu mohon untuk dipersiapkan. Ya, terus kemudian di dalam perkara perdata, alat bukti yang ketiga itu adalah persangkaan, yang keempat adalah pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Itu adalah 5 alat bukti dalam perkara perdata yang kemudian akan diperiksa untuk mencapai suatu kebenaran formil. Ini yang kemudian kita sebut dengan pembuktian. Nah, jadi tugas yang pertama itu. Dan di kelas malam ini B1 ini saya belum menemukan surat kuasa untuk tergugat, baru jawabannya. Tapi surat kuasanya di email saya belum mendapatkan itu. Dan kemarin di awal-awal sudah saya singgung bahwa pihak di dalam perkara perdata itu orang tuanya disebutkan kalau dalam perkara perdata agama itu. Sehingga sambil diedit pelan-pelan, misalnya itu kan ada Mikael bin siapa? Orang tuanya kan ada. Ya, itu disebutkan. Itu yang menjadi ciri khas di perkara di pengadilan agama. Nah, itu yang saya lihat dari dokumen yang Anda itu belum, dan itu mohon untuk dilengkapi pelan-pelan. Ya, itu. Nah, setelah pembuktian maka akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Tata cara kesimpulan masih mutatis mutandis dengan kesimpulan yang ada di dalam perkara itu. Nah, kemudian akan jadi tugas selanjutnya adalah menyusun kesimpulan pembuktian. Ini kan surat kuasa tergugat belum ada. Replik silakan dikerjakan, duplik silakan dikerjakan. Daftar alat bukti, kemudian mempersiapkan saksi,
Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan akan ditutup dengan putusan. Sehingga ketika orang yang berperan hakim itu di perkara perdata ini nanti akan menjatuhkan putusan. Kan gitu kan? Nah, putusan sendiri ini harus memenuhi syarat formil sehingga ada susunan ketika menyusun putusan. Nanti akan ditutup dengan putusan ini teman-teman sekalian. Ini waktunya hanya 1 minggu sampai minggu depan. Walaupun nanti ada satu tambahan 1 minggu lagi karena prakteknya kita baru tanggal 15. Tetapi kita sudah akan minggu depan itu kita sudah akan masuk di dalam materi pendalaman untuk perkara MK. Mohon jadi sekali lagi kerjasamanya untuk dikerjakan, segera dikerjakan, segera di email sehingga saya bisa melakukan koreksi lebih cepat. Nah, di dalam kesimpulan teman-teman, di dalam putusan ada 4 kemungkinan putusan itu. Putusan itu bisa menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, berarti ada syarat formil yang tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah gugatan penggugat ditolak, berarti dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat itu tidak terbukti. Kemudian yang ketiga adalah gugatan dikabulkan. Nah, makna dikabulkan ini ada dua, dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian. Maknanya berarti dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat itu terbukti. Kemudian yang terakhir adalah gugatan gugur. Kalau gugatan gugur itu terkait dengan personalitas penggugat. Jadi sudah dipanggil secara patut, tetapi kemudian tidak hadir. Maka dengan sendirinya gugatan itu dinyatakan gugur. Nah, ini yang harus saudara segera kerjakan. Ya, saudara kerjakan karena kita tinggal beberapa kali pertemuan ya. Itu saudara kerjakan, saudara praktekkan, nanti terkait dengan beberapa contoh akan saya submit di e-learning. Ya, kiranya itu teman-teman. Kalau ada hal-hal yang kemudian perlu untuk didiskusikan, hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada.